COVID ini sangat berbahaya sekali. Jadi istri saya saja sampai meninggal. Ya ini sebagai catatan, 3 hari itu nggak bisa tidur, takut nggak bangun lagi. Waduh, mati saya. Saya sampai orang kalau mau mati itu seperti apa gitu. SOP-nya itu urutannya itu gimana? Dan di ICU itu hampir 6 jam sekali itu ada yang meninggal gitu. Wah, sok ngeri sekali. Ya putranya Bapak Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi saya lebih punya kewajiban yang lebih besar lagi untuk migunani beberapa penglian itu. Yang namanya kita membantu itu tidak boleh pilih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur, para saudara-saudari yang ada dimanapun Anda berada saat ini. Sehat selalu. Wah, panas banget nih. Anda pasti tahu sekarang saya berada di depan Keraton Yogyakarta. Saya ada di Jogja, para konco. Saya akan bersilaturahmi dan sinau bareng dengan seorang tokoh yang sangat dikenal di Jogja. Beliau adalah anak dari mantan wakil presiden di Indonesia dan juga tokoh bahkan pahlawan nasional. Pahlawan tersebut adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, saya akan ngobrol dengan putra beliau. Saya akan berbincang dengan Gusti Bedoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo. Kita akan ngobrol tentang kondisi keraton, kita akan ngobrol tentang seluk-beluk masyarakat Jogja juga, dan juga kita akan ngobrol tentang penanganan COVID-19 di wilayah ini. Tentunya jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Kita langsung temui Gusti Prabu Kusumo. Nah, para konco, sekarang saya berkesempatan langsung silaturahmi di hadapan Gusti Prabu Kusumo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sugeng siang, Gusti Prabu. Sugeng siang. Amin. Donga dinonga. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita karena sudah protokol kesehatan, biar kita tahu nih orang kangen juga sama Gusti Prabu, kita buka lah. Nah, Gusti Prabu sibuk apa nih akhir-akhir ini, Gusti Prabu? Ya, saya yang terutama di PMI, karena itu kan betul-betul harus konsentrasi penuh. Jadi kalau personelang 45 lah ya, karena kondisinya seperti ini ya itu. Jadi kita tahun 2020 sejak Maret itu kita setiap hari Senin kita bagi-bagi ke setiap kecamatan, kemudian juga kabupaten kota, PMI kabupaten kota juga kerjasama dengan Banser, kemudian juga dengan Warda Pramuka dan juga dinas yang mengurusi pasar tradisional, karena kan penuh itu sehingga harus di spray kita bagi. Alhamdulillah sumbangan dari masyarakat itu baik yang dari daerah Yogyakarta ataupun luar Jogja, ini bahkan dari Singapura juga ada yang bantu. Iya, tapi kenal dengan teman juga gitu. Nah, itu kita setiap hari Senin itu bagi-bagi, setiap Senin pagi itu. Sampai selesai itu saya terpapar itu. Jadi bulan November, ya resiko karena keliling terus ya. Jadi mungkin kecapek terus sehingga mudah terpapar. Jadi kami bagi 360 alat sprayer. Di seluruh kecamatan kita bagi. Ya, itu untuk kerjasama dengan sprayer untuk disinfektan, penyemprotan itu dengan milik masyarakat sekitar. Dan itu harapan saya muter terus keliling RT gitu terus itu kita harapkan. Tapi memang kebutuhan di Yogyakarta ini besar sebetulnya. Wah, besar sekali. Jadi sampai saya terpapar itu masih bagus sekali sumbangan itu. Mungkin kalau kalau kita hitung dengan uang itu baik sumbangan dari PMI pusat juga cukup besar gitu. Nah, itu mungkin setiap kita bagi itu lebih dari 50 juta sampai 100 juta setiap Senin selama 8,5 bulan. Jadi saya terpapar itu kan November 2020 ya. Ya, tanggal 6 November itu langsung masuk ICU karena parah. Langsung parah. Saya OTG kebetulan waktu itu. Jadi tidak merasa apa-apa, tapi begitu
di swab saya ternyata swab PCR rendah sekali. Kemudian di foto ronsen paru-paru saya hampir sebagian putih itu. Oh iya, putih semua. Wah mati saya udah. Sampai sempat berpikiran seperti itu, Gus? Iya. Oh. Jadi saya langsung dari Panti Rapih dicek langsung di rujuk ke Sarjito. Saya di Sarjito 3 hari itu nggak bisa tidur, takut nggak bangun lagi. Karena saya lihat itu fotonya itu, waduh, saya kelihatannya sehat seperti ini kok. Paru-paru saya difoto seperti ini, jadi saya, waduh, mati saya. Saya sampai orang kalau mau mati itu seperti apa gitu, SOP-nya itu urutannya itu gimana? Kayak gitu sih. Dan di ICU itu hampir 6 jam sekali itu ada yang meninggal gitu. Wah, sok ngeri sekali. Jadi suara itu kan pas gempa-gempanya Gusti Prabu ya? Iya. Pas besar-besarnya. Ya, pas waktu itu kan saya kan nyiapin posko Merapi itu. Iya. Posko Merapi, terus posko Covid juga. Jadi saya ninjau ke itu, kemudian juga ke teman-teman PMI di Klaten juga saya lihat ke sana. Nah, nggak tahu saya terpaparnya di mana. Tapi saya nggak mau nyalain orang. Bahkan malah sampai Padahal saya udah prokes ketat itu. Sudah prokes ketat. Ya nggak tahu saya. bahkan sampai ini ya Gusti Prabu, sampai istri Gusti Prabu. Iya, sampai istri saya nggak tertolong ya. Istri saya nggak tertolong ya gimana lagi. Saya kadang berpikir saya di PMI nyari dana seperti ini, dapat sumbangan seperti ini. Besarnya kita bisa membagi-bagi rumah sakit rujukan, kita bantu apa saja kita bantu. Selama ada bantuan kan besar sekali waktu itu. Iya, jadi dikelola sama teman-teman untuk kita serahkan gitu. Nah ini kan saya jadi saya terpapar gitu loh. Terus istri saya jadi korbannya gitu. Saya kadang-kadang apa ini ya sudahlah, takdir dari dan Allah ya. Salah satu ini ya Gus Prabu, pengabdian kepada masyarakat salah. Iya betul. Iya. Rela seperti itu Gus Prabu. Iya. Jadi memang memang itu suatu kewajiban ya. Jadi tidak usah ada jabatan pun kalau kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain gitu. Ya kalau di pepatah Jawa kan migunani tumraping liyan. Nah, saya lebih berat lagi tugas saya karena sebagai putranya Bapak Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi saya lebih punya kewajiban yang lebih besar lagi untuk migunani tumraping liyan itu kepada sesama itu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan. Jadi yang namanya kita membantu itu tidak boleh pilih kasih. Jadi kita harus betul-betul tidak boleh memandang ini dari kelompok mana, dari agama apa, dari suku apa, tidak boleh. Jadi kita harus betul-betul netral, senetral-netralnya. Bahkan musuh pun yang membenci saya bantu kok. Yang membenci saya bantu, saya coba. Karena kepapar COVID terus saya WA ini loh gini. Jadi saya selama ini sudah 7 kali saya jadi narasumber untuk COVID. Jadi saya bikin pedoman bagaimana kita selama isolasi mandiri dan sebagainya itu bagaimana kita olahraga ringan, olahraga proporsional. Jadi ya cuman kalau masih terpapar itu harus hati-hati betul karena paru-paru kita itu kena COVID itu mengecil. Jadi mengecil. Kemudian otot urat darah itu juga mengkerut. Ya sih. Ya kita harus latihan pernapasan, kita tarik, jadi kita tarik ke belakang gitu. Jadi olahraganya bukan langsung begini, tidak. Jadi dengan menghirup napas itu sampai ketarik betul gini, baru gitu. Jadi 4 kali nanti berhenti, karena kan masih terpapar gitu. Nah nanti setelah keluar ya tetap begitu, tapi tidak usah berhenti, tapi nggak boleh ngoyo yang penting. Jadi proporsional gitu. Itu saya sampai saya 27 hari di ICU, 6 hari di pavilion. Dan waktu saya pindah di pavilion karena saya merasa waktu di ICU itu
sholat tidak bisa tayamum aja nggak bisa, karena di sini ada jarum untuk vena untuk pengambilan darah setiap pagi, siang dan sore. Kemudian yang di sini infus. Karena Saya selama di ICU itu 154 botol. 154 botol. Gamarasnya 50 botol. Padahal Gamaras itu harganya 4 juta. Tapi alhamdulillah saya terima kasih pada rumah sakit Dr. Sarjito, ya, terutama pada direksi, kemudian juga Dokter Ika dan teman-teman dokter, tim dokter dan juga perawat. Perawatan kepada saya bisa sembuh, sehat, dan saya bisa berkarya untuk warga masyarakat Jogja apapun. Jadi yang namanya bantu itu tidak, saya udah nggak bisa bantu ini, nggak bisa. Kalau saya nggak mampu membantu, saya minta tolong orang lain yang bisa bantu. Jadi saya nyari dana. Misalnya ada pekerjaan yang saya tidak bisa, saya minta tolong orang lain untuk mengerjakan. Gitu. Jadi bantu itu tidak boleh kita buang. Saya nggak bisa itu, udah lepas itu nggak boleh. Sampai mungkin ketika PMI, Ketua PMI Yogyakarta, ada perhatian dari Pak Yusuf Kalla nggak, Pak Gusti Prabu Mriko gerah COVID? Ya cuma ngirim semoga lekas sembuh gitu ya. Cuma tapi gitu. artinya Gusti Prabu COVID meniko, menurut Gusti Prabu meniko apa sih inspirasi yang bisa dipetik buat masyarakat bahwa COVID ini benar-benar ada loh, masyarakat itu biar tahu gitu loh. Saya tuh sampai jengkel. Banyak ada WA yang masuk kepada saya yang mengatakan ini COVID ini dipolitisir ini nggak percaya COVID. Yang namanya mati itu di tangan Tuhan. Itu kan masih kuat Gus ya? Iya, kuat sekali. Saya jawabnya juga simpel saja. Saya jawab dengan cara simpel. Saya tanya, Mas, Bapak itu setiap hari pagi sarapan, siang makan, malam makan malam. Iya enggak, Pak? Oh iya. Artinya apa? Tuhan memberikan pikiran kita, pikiran hati kita itu untuk berpikir bagaimana kita bisa hidup lama. Iya toh? Kalau mati di tangan Tuhan, kita nggak makan sekian hari ya mati. Ya kan? Seperti itu. Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, Gusti Allah gitu. Memberikan otak untuk berpikir secara logika yang benar dan baik. Ya, bahwa kita diberikan otak itu untuk berpikir. Kalau sakit kemana? Ke dokter supaya sehat. Nggak bakalan orang sakit parah terus enggak, saya di rumah saja, saya pengen mati sesuai dengan takdir Allah. Allah itu tidak seperti itu. Jadi saya jelaskan panjang lebar gitu. Sampai saya bahwa Allah itu mentakdirkan. Itu ada dua hal kalau menurut saya. Yang satu untuk mengurangi kecemasan yang ditinggal. Yang ditinggal meninggal. Ya, keluarganya, andai tolanya, teman-temannya, tetangganya dan sebagainya. Yang kedua adalah meninggal takdir itu kalau memang sudah ada usaha, baik usaha dari yang bersangkutan sendiri untuk bisa tetap hidup. Ya, saya sakit, saya harus cepat-cepat ke dokter, jangan sampai parah, kan gitu. Nah, kemudian juga usaha dari orang lain, dari keluarga, sampai ada yang memaksa untuk ke dokter, ada yang takut ke dokter, dijelaskan, ada yang sampai dipaksa untuk ke dokter atau masuk ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya sehat kembali. Gitu. Jadi kalau itu dibilang takdir, silakan aja coba. Ya, silakan mencoba gitu. Naik aja ke Ambarukmo sana, ya, atau ke hotel-hotel yang lantai berapa. Terjun saja dari sana, kepala dulu. Anda yang menentukan sendiri itu. Ya, makanya orang yang meninggal yang tidak wajar itu biasanya ke pohon-pohon, ke rumah-rumah kosong, rumah-rumah angker yang tidak dihuni dan lain sebagainya. Karena itu tidak sesuai dengan takdir ilahi. Jadi mentakdirkan dirinya sendiri gitu. Ya, orang sudah hati-hati gitu untuk bisa hidup
bisa memperpanjang hidup. Oh saya harus ini, oh saya harus ini. Kemudian juga ada yang mengatakan ojo digawa nang rumah sakit. Nang rumah sakit tuh kasih mati, lu becek nang omah wae. Di rumah saja. Di rumah sakit itu rata-rata pada meninggal, pada mati. Saya hidup gitu. Jadi yang namanya kena COVID itu tergantung dari swab PCR. PCR itu nanti bisa diketahui tingkat keparahannya, baik itu parah sekali seperti saya itu parah sekali, kemudian ada sedang, ada yang level baru terpapar gitu loh. Misalnya kalau itu dibikin gradasi gitu, poinnya 1 sampai 10 gitu. Nah, ini yang negatif itu sampai 5. Positif itu 6 ke atas. Nah, kalau yang isolasi mandiri dari hasil PCR itu ya berkisar antara 5 sampai 6. Jadi makanya cuma dikasih obat biasa, kemudian makan yang sehat-sehat, minum yang banyak gitu, kemudian pakai obat-obat tradisional gitu bisa sembuh. Itu benar, memang ada, itu testimoninya juga ada dan saya percaya. Saya waktu di rumah sakit saya dengan dokter saya ceritain testimoni pada tersenyum semua. Tadinya saya juga 100% tidak percaya. Mesti aku konsumsi menikah rempah-rempahan juga. Oh, saya udah langsung dokter, saya kan langsung ICU. Oh iya. Iya. Jadi malah saya minum setelah saya sembuh. Oke. Iya, untuk stamina, nambah imun gitu. Jadi kalau sudah disarankan masuk rumah sakit, artinya antibodi pasien itu sudah parah lah. Sudah rendah. Jadi opname gitu, opname di rumah sakit, kemudian oksigen dalam darah dari hasil oximeter itu yang di jari itu udah kelihatan semua sebetulnya. Jadi detak jantungnya gimana, oximeternya di bawah 90 gitu udah bahaya, itu harus opname karena itu harus oksigen dan juga pengawasan dokter. Seperti saya tadi cerita bahwa saya begitu masuk itu di ronsen, jadi kita ketahuan bahwa kita berat atau tidak itu dari hasil uji klinis. Padahal Gusti Prabu itu prokesnya sudah ketat ya, tetap aja. Sudah ketat saya. Prokes ketat aja masih bahaya. Iya. Apalagi yang menyepelekan loh, hati-hati loh. Iya. Jadi COVID ini sangat berbahaya sekali. Jadi istri saya saja sampai meninggal. Ya, ini sebagai catatan dari para pemirsa sekalian. Jadi inilah kalau harus opname ya opname gitu. Jadi jangan itu dikait-kaitkan dengan wah terus di-COVID-kan, gini di-COVID-kan. Wah, itu tanggung jawab dokter itu berat kalau sampai ketahuan seperti itu. Tanggung jawab rumah sakit juga berat kalau sampai orang yang tidak kena COVID di-COVID-kan, itu berat sekali. Ya, jadi kita harus mengakui atau mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi nggak benar kalau sakit biasa kok di-COVID-kan gitu. Ya, jadi yang biasa pun, yang meninggal mendadak biasa pun itu juga harus hati-hati. Ya, misalnya meninggal karena jantung di rumah. Nah, itu belum tentu kalau itu memang jantung betul. Ya. Jadi bisa saja itu sudah terpapar COVID. Jadi jangan coba-coba menyentuh. Karena virus itu masih hidup kalau nggak 6-8 jam setelah meninggal. Sehingga harus hati-hati betul gitu. Nah, ini yang perlu tahu ya. Iya, betul. Jadi kalau orang tidak percaya ada COVID itu dan mengatakan itu konspirasi dokter-dokter kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dokter-dokter itu wah, kalau saudara-saudara mengalami seperti saya di ICU itu melihat dokter-dokter dan perawat itu dengan pakaian APD itu hanya 4 jam bertahan. Jadi saya dilayani itu hanya 2 kali, 2 shift. Ya, dari jam 8:30 sampai jam 2 gitu. Kemudian nanti 4 jam sampai jam 1. Kemudian jam 4:30 sampai jam 9. Ya, di luar itu kita harus nganu sendiri. Jadi apa-apa saya taruh di sebelah tempat tidur saya, di kiri kanan, kemudian
makanan saya di meja sebelah tempat tidur gitu. Mandiri ya? Jadi betul-betul harus mandiri, nggak bisa yang nganu terus apa? Mengharapkan. Ada itu yang marah-marah itu, suster, manggil-manggil itu ngebel-ngebel nggak datang-datang nganu karena mereka itu saya saja nyoba pakai hazmat saya di PMI, saya coba lah 1 jam nggak tahan kok. Soal ini di apa yang namanya apa masker ini masih di anu apa kita pakai gini, ini di plaster ini. Masya Allah. Di sini di plaster, ini plaster, masih pakai masker lagi. Antara sambungan apa, sambungan baju dengan glove apa sarung tangan aja double, sarung tangan karet lagi, latek lagi gitu. Nah ini juga dilaban, jadi nggak ada 1 inci pun yang ada udara kena ke kulit. Panas banget itu ya. Dokter maupun perawat. Nah dokter perawat itu kenapa kena? Jadi pada waktu istirahat, makan-makan, minum-minum, ngobrol-ngobrol. Nah itu yang kena di situ. Jadi kalau sampai apa di rumah sakit ini itu saya sangat-sangat tidak yakin. Karena apa? Karena dokter-dokter itu begitu ada pasien masuk, begitu tim dokter itu wah nyiapin ini peralatan ini. Wah, kemudian kalau ada yang meninggal, jenazahnya diambil. Jadi begitu sudah 4 jam, ya sudah 4 jam kerja dokter-dokter maupun perawat itu, yang tadinya bisa lari, bisa setengah lari gitu di ICU itu begitu mendekati 4 jam tuh kakinya itu sepatu bootnya tuh diseret, sudah nggak bisa, nggak kuat lagi. Itu luar biasa kerja tim dokter nakes itu. Jadi jangan meremehkan ya. Jadi kalau yang pernah masuk ICU kemudian diopname, apalagi yang masuk ICU itu betul-betul bisa menghargai seperti apa kerja dokter-dokter spesialis penyakit dalam itu yang ada di ICU itu seperti apa. Bingungnya begitu. Wah, saya dengar sendiri di depan itu. Apa obat apa gitu. Sekian cc disuntikin begitu. Alat itu akan bunyi berbeda kalau ada penurunan atau kenaikan dari normal. Itu. Jadi bunyi itu langsung dokternya langsung meluncur, langsung disuntik apa supaya turun gitu. Jantungnya waduh kok melemah, dikasih apa supaya naik lagi gitu. Jadi itu sangat apa ya? Nyata ya. Iya, nyata sekali. Jadi kalau bilang tidak ada, wah dokter-dokter kayak apa coba? Kalau dokter-dokter itu tidak disumpah, mungkin sudah lari semua daripada terpapar. Betul. Nah gitu Pak Konco, jadi memang benar-benar ini Gusti Prabu ngerasain sendiri, bahkan istri yang menjadi korban, bahkan beliau juga sangat benar-benar kondisi itu waktu itu parah, dan mungkin ada sedikit apa ya, sudah bahkan beliau tadi cerita sudah memikirkan apa ya harus meninggal seperti ini gitu loh, tapi beliau akhirnya sekarang sudah pulih kembali, sudah sehat kembali. Namun jangan sampai tokoh-tokoh masyarakat, apalagi ulama, baik seluruh agama untuk betul-betul bisa menyadarkan ya kepada warga masyarakat agar kita betul-betul hati-hati bahwa COVID ini memang benar ada. Tentang pusaka tunggul menika nggih boten terkonteksnya ya betul. Dan ya kalau terkontek ya kita Allahu alam ya. Jadi tergantung kerja dalam kan. Tergantung kerja dalam. Jadi kan ada sekarang itu kan orang ada yang mengkritisinya pedes gitu. Apa gitu itu musyrik gini. Saya selalu dapat surat kaleng itu. Iya. Tapi nomor HP-nya juga nggak ada. Alamatnya saya cari juga nggak ada. Tentang apa sih? No? Surat kaleng tentang apa? Ya itu musyrik lah gini. Wah kata-katanya pedes.